Raut muka penting untuk mendukung keberhasilan. Misalnya mencari kerja, berdagang, berbisnis, maupun dalam pergaulan. Karena yang pertama dilihat orang adalah raut mukanya. Apakah ramah, menarik, simpatik, dan menyenangkan? Tentu raut muka yang ramah, menarik, simpatik, dan menyenangkan akan mendapatkan penilaian lebih. Dengan demikian, sebagian dari keberhasilan sudah didapat. Ini berguna juga untuk berdagang, berbisnis, dan dalam pergaulan. Ada satu cara untuk merubah raut muka. Dengan cara ini, raut muka akan berubah dalam waktu hanya 2 minggu saja. Sebelum masuk cara merubah raut muka, perlu diketahui bahwa raut muka adalah cerminan jiwa. Jadi harus tahu bagaimana cara jiwa terbentuk, punya karakter. Begitu hadir dalam kandungan ibu, jiwa mulai belajar dari pikiran dan perasaan ibu. Ketika itu perlu dijaga agar pikiran dan perasaan si ibu selalu positif, berpikir baik, dan tenang. Jangan ada dendam, kemarahan, iri hati. Karena itu akan mempengaruhi raut muka si anak ketika lahir. Agar jiwa bisa berkembang, si ibu harus makan lebih baik. Selain itu, harus dibiasakan menarik nafas panjang agar oksigen cukup. Biasakan pada kamar tidur ada sirkulasi udara yang baik. Jika tidak, maka ruang dalam kamar setelah digunakan untuk tidur, oksigennya sudah berkurang. Yang banyak udara kotor bekas bernafas. Ketika tidur, tidak terasa bahwa ruangan sudah pengap. Ketika si ibu hamil, peran seorang suami sangat penting. Perlu untuk mendampingi agar bisa lebih tenang dan memberi masukan-masukan yang positif. Bisa merencanakan masa depan anaknya, walaupun dengan keterbatasan. Pada saat anak lahir, karena si ibu dan suaminya selalu berpikir positif, maka si anak akan membawa rezeki.
Mukanya akan cerah, kata orang muka pembawa hoki. Setelah lahir, si anak akan belajar dari lingkungannya juga. Ketika balita, peran orang tua sangat penting. Jiwanya akan belajar dari apa yang didengar dan dilihatnya. Jadi, orang tua harus bijak sesuai apa yang dikata dan yang diperbuat. Selalu tepat janji dan si anak dapat mencontohnya. Orang tua, ayah dan ibu, harus bisa mendengar apa yang si anak omong. Mungkin saja dia punya sesuatu keinginan. Jangan hanya si anak saja yang harus menuruti keinginan orang tua. Kadang-kadang keinginan si anak masuk akal. Saat balita sangat perlu sekali pendampingan agar pada masa anak-anak lebih punya daya tahan. Karena ketika anak-anak jiwanya akan belajar selain dari orang tuanya, juga dari kawan-kawannya, dan mungkin orang tua kawannya, bahkan gurunya. Ketika remaja, pergaulan semakin luas, semakin banyak godaan. Jika ketika masih dalam kandungan, waktu balita dan anak-anak banyak gangguan dan kurang pengawasan, maka akan sangat mudah terjerumus. Agar tidak mudah terjerumus, mulai dari kandungan hingga remaja harus diberitahu bahwa orang yang sok jago sebetulnya tidak jagoan. Karena yang jagoan itu bisa menahan diri, tidak mudah terhasut, dan tidak cari perkara. Walaupun hebat, tidak dipamerkan. Hasutan saat remaja yang paling umum adalah merokok. Biasanya, jika tidak mau merokok disebut bukan jagoan. Padahal jika sampai terhasut itu bukan jagoan. Selain itu, banyak hasutan yang menjerumuskan dan mencelakai. Karena hasutan, raut muka yang baik bisa jadi sadis. Biasanya orang yang sudah terhasut akan dikendalikan
oleh si penghasutnya. Jadi orang yang mudah terhasut bukan jagoan, orang yang lemah. Jadilah orang yang kuat untuk bisa bersaing dalam hidup ini. Raut muka yang ramah, menarik, simpatik, dan menyenangkan adalah modal untuk bersaing dalam hidup ini. Jadilah orang yang kuat, tidak mudah percaya yang tidak masuk akal. Bualan-bualan atau halusinasi, segala sesuatu yang masuk ke jiwa adalah hal-hal yang masuk akal dan benar, bukannya kebohongan. Jika sudah disiapkan dari sejak dalam kandungan hingga remaja, tentu raut muka akan ramah, menarik, simpatik, dan menyenangkan. Berbeda dengan seorang yang sudah terlanjur menghadapi masalah dan banyak kesulitan, maka mukanya akan murung. Biasanya orang yang mukanya murung akan sulit sekali berhubungan dengan orang lain. Jadi, untuk mencari pekerjaan pun akan sulit, apalagi berdagang atau berbisnis. Raut muka itu cerminan jiwa. Karena itu di awal sudah dijelaskan cara jiwa terbentuk. Jadi untuk merubahnya pikiran harus konsentrasi membayangkan bahwa muka ramah, menarik, simpatik, menyenangkan. Itu perlu agar bisa mengikuti cara yang akan dijelaskan. Perlu dijelaskan, pada awalnya jiwa itu kosong. Lalu jiwa belajar hingga mengetahui banyak hal dan umumnya disebut dengan memori dan berpikir. Untuk memulai perlu sebuah cermin, kata Kemilon. Minimal muka bisa tercermin. Kita duduk di kursi yang nyaman, lalu tempatkan cermin di depan. Muka harus tercermin seluruhnya. Setelah itu, lihat muka di cermin. Bayangkan muka yang ramah, menarik, simpatik, dan menyenangkan. Lakukanlah 15 menit setiap hari. Dalam waktu 2 minggu akan terasa perubahannya. Bisa dirasakan dengan orang bersikap dan lebih mudah bergaul. Semua kesulitan dan halangan akan mudah teratasi.
Orang yang tidak suka pun akan menjadi suka. Segala usaha menjadi lebih lancar. Keberuntungan akan lebih mudah diraih seandainya mendapat kesulitan atau halangan. Raut muka jangan berubah, tetap ramah, menarik, simpatik, dan menyenangkan. Dengan demikian, kesulitan dan halangan akan segera berlalu. Raut muka harus tetap, ibarat muka dewa kelakuan siluman.